Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pasti kita semua pernah merencanakan sesuatu hal. Tentu dalam perencanaan itu ada teman kita untuk berkonsultasi bagaimana ketika pelaksanaan daripada perencanaan ini. Nah, oleh karena itu Daud merenungkan tentang tabut Allah yang ditempatkan di tenda-tenda, dan dia bermaksud memikirkan untuk mendirikan bait Allah dengan merenungkan dirinya sendiri aja tinggal di rumah yang sangat mewah, sedangkan tabut Allah tinggal di tenda-tenda. Oleh karena itu dia datang kepada Nathan, dan ketika dia berbicara dengan maksudnya, rencananya untuk Nathan juga bertanya kepada Allah. Dan disinilah bagaimana Allah sampaikan kepada Daud sendiri bahwa bukan dia yang akan membangun bait Allah, tetapi anaknya lah yang membangun bait Allah. Tentu di dalam setiap perencanaan itu, rencana itu apakah Daud berkecil hati? Tidak. Karena apa? Karena dia tahu Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, ada sebuah keyakinan daripada Daud sendiri bahwa kalau memang itu sudah menjadi perintah Tuhan harus dilaksanakan. Dan pada saat itulah Nathan menyampaikan renungan harian kita hari ini yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 16. Saya akan bacakan kepada kita. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah, buah pikiran belum terlaksana, tetapi ketika kita pikirkan, kita sudah memperoleh upah. Itu yang saya pelajari dari nats ini. Karena apa? Karena dengan buah pikiran itu, dengan ide itu yang disampaikan oleh Daud kepada Nathan, Tuhan memberkati dia. Tuhan mengokohkan keluarganya. Dan bagaimana ketika nantinya di masa Salomo semuanya terpenuhi, janji-janji itu dipenuhi oleh Salomo sendiri. Oleh karena itu janji Allah kepada Daud adalah tentang keluarga. Keluarga itu bagaimana Allah mempersatukan dua orang di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi keluarga. Sekalipun kita katakan bahwa harus ada anak, tentu anak itu adalah pemberian Tuhan. Ada dan tidak adanya anak sudah terbentuk keluarga, di mana terjalin satu kesatuan antara suami dan istri bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu tentu di dalam hal itulah Allah ingin mengatakan kepada kita, jadikan keluargamu sebagai kerajaan, karena Allah yang mengokohkan. Di mana landasan daripada keluarga adalah Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam satu kesatuan, ketika landasannya kuat, ketika dasarnya kuat, disitulah bagaimanapun tantangan, bagaimanapun badai kehidupan, bagaimanapun kata orang, karena dia tahu Allah yang mengokohkan, karena dia tahu keluarganya ini adalah sebuah kerajaan di mana ada satu kesatuan. Karena itu keluarga itu adalah istana kita. Istana kita untuk hidup saling bahagia. Di dalam kebahagiaan itu ada pengampunan, di dalam kebahagiaan itu saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu mari akui, Tuhan sudah mengokohkan keluarga. Tinggal bagaimana kita mempertahankan di dalam satu kesatuan yang kokoh itu di dalam iman kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, Bapa Surgawi, apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, karena Tuhan sudah mempersatukan keluarga kami. Biarlah keluarga kami tetap kokoh, karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Jangan biarkan kami Tuhan hidup di dalam materialisme, hidup di dalam keangkuhan, tetapi biarlah kami selalu mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.